kolom chat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama mungkin dari Bapak Chang Tian Leong dan Bapak Edi Sugistiono. Ini menanyakan bagaimana cara terbaik melatih bawah sadar. Mungkin ini ke Bapak Andri ya. Bapak Andri, apakah sudah bergabung? Oke, Pak Denny. Iya, Ya, oke ya. jadi mm, Langsung ya. bagaimana kata? Ya, langsung saja, Kak. Ya, Langsung diskusi. jadi Pak Liong ya, Pak Liong. Jadi sebenarnya kita harus memahami apa sih sebenarnya pikiran bawah sadar. Contohnya saat kita misalkan tiba-tiba, contoh misalkan saya contohkan Pak Denny. Pak Denny pernah nggak lagi sendiri malam-malam, ruangannya sepi, tiba-tiba merinding, pernah nggak Pak Denny? Ya, Habis itu, pernah. nah kemudian pikirannya apa kira-kira Pak? Sendirian ya, sendirian. Eh, Biasanya sih, kalau saya biasanya cuek aja, terus habis itu kalau nggak tidur. Saya bawa tidur. Pernah nggak lagi sendirian tiba-tiba ada yang manggil tuh Pak Dian itu? Nah, kalau itu belum pernah. Belum pernah gitu ya. Nah, karena apa? Karena Pak Denny termasuk kategori orang yang mungkin ya, orang yang visual gitu ya, orang yang melihat gitu ya. Nah, untuk melatih pikiran bawah sadar, kita harus tahu yang namanya modalitas dari diri kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi apakah kita orang yang visual, kita orang auditory, atau kita orang yang kinestetik seperti itu. Kenapa? Karena dari situ kita bisa memahami bagaimana karakter dari pikiran bawah sadar kita. Nah, setiap orang tuh punya cara berkomunikasi kepada pikiran bawah sadar dan itu yang kita sebut melatih pikiran bawah sadar. Contohnya misalkan, eh, sugesti bagus nggak sih? Bagus, tapi jenis sugesti apa yang cocok dengan kita? Nah, itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa melatihnya. eh, untuk pertama adalah memahami mekanisme apa yang karakter dari pikiran bawah sadar kita. Ada yang mungkin kita melatih pikiran bawah sadar kita dengan hanya misalkan melatih nafas, itu juga bisa. Karena apa? Karena kita termasuk orang yang kinestetik, orang yang perasa. Jadi dengan nafas kita bisa merasakan bagaimana kehangatan nafas itu. Karena apa? Tipenya orang yang kita termasuk orang yang kinestetik gitu ya. Tapi dengan kita misalkan orang yang visual, kita bisa melatih bawah sadar dengan apa? Dengan kita membayangkan, memvisualisasikan. Kita bayangkan aura, kita bisa membayangkan warna, kita bisa membayangkan eh, gambar seperti pemandangan dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi kita punya karakter eh, yang harus tepat gitu ya. Ya, terkadang kita sebagai hipnoterapis perlu memahami dulu tuh eh, karakter dari pikiran bawah sadar klien kita. Nah, jadi jangan sampai salah gitu ya. Kalau salah itu nanti terjadi yang namanya resistensi gitu ya. Misalkan contohnya, coba tutup mata Anda, bayangkan. Nah, tutup mata Anda, bayangkan itu adalah karakter dari modalitas visual. Nah, sedangkan dalam komunikasi pikiran bawah sadar, sebenarnya dia yang kinestetik gitu ya. Dia merasakan, dia nggak bisa membayangkan, dia nggak bisa memvisualisasikan. Mungkin bisa dilatih, tapi perlu waktu. Sedangkan dia butuhkan sekarang. Kira-kira gitu ya, Pak Liong ya. Mungkin bisa bisa mulai ada ide lah gitu ya. Jadi melatihnya tuh banyak cara gitu ya. Ada juga melatihnya dengan kita menempelkan tangan gitu ya, menempelkan tangan gitu kita latih. Di situ kita terasa hangat gitu. Itu paling cocok orang yang visual, orang yang kinestetik, orang yang punya modalitas rasa. Sehingga apa? Sehingga dia punya komunikasi bawah sadar yang cepat di situ. Ya, bahkan dengan menempelkan tangan misalkan telapak tangan di daerah dada, ya, itu bisa menurunkan eh, tingkat ketidaknyamanan termasuk menurunkan eh, nyeri seperti itu ya. Kira-kira seperti itu Pak Liong ya. Saya kembalikan ke Pak Denny ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Indria ada yang mau ditambahkan? Iya, mungkin sedikit saya menambahkan ya, Pak Denny dan juga Pak Liong. Jadi pikiran bawah sadar itu seringkali memang munculnya spontan. Karena memang itu berada dari bawah sadar.
Tetapi sebetulnya ini juga sesuatu yang bisa dilatih, supaya pikiran bawah sadar kita ini menjadi lebih banyak menyimpan hal-hal yang positif. Dengan cara apa? Dengan cara kalau ada satu peristiwa, kita berusaha untuk menyadari, tidak deny, "Oh, peristiwa ini ada." Kemudian kita berusaha untuk memahami, sebetulnya peristiwa ini mengakibatkan saya bagaimana toh? Apakah saya menjadi sedih? Apakah saya jadi marah? Saya kecewa? Saya takut? Dan perasaan itu tolong disadari kemudian diterima. Tetapi kemudian perasaan itu coba dikelola, tidak diabaikan. Karena kalau diabaikan, enggak, saya enggak apa-apa," atau "Enggak, saya menutup diri," maka dia akan masuk lebih dalam ke alam bawah sadar. Tapi kemudian ketika kita berusaha untuk menyadarinya, itu akan menjadi, ya terkelola. Hal-hal yang negatif nggak numpuk tuh di situ, seperti itu. Kemudian tentu saja untuk mengambil langkah-langkah. Nah, cara yang lain adalah kita selalu berusaha untuk berpikir positif dan melakukan positive self talk. Jadi yang masuk adalah perbendaharaan hal-hal yang positif, sehingga ketika sesuatu terjadi, pikiran otomatik kita yang pemikiran spontan kita, pemikiran otomatis kita adalah positif. Karena kalau tidak, karena apa ya, perbendaharaan kita adalah hal-hal yang negatif, maka ketika ada orang buka pintu keras-keras, kita sudah, "Aduh, ada apa itu?" Gitu ya. Sudah seperti itu dan pikiran kita menjadi negatif. Tetapi kalau kita berusaha untuk menyimpan hal-hal positif di dalam memori past kita, maka reaksi spontan kita juga akan menjadi lebih positif. Itu dan, kalau saya sih menamakannya kita memang sering harus clearing up dan cleansing up gitu ya tadi, mengeluarkan hal-hal yang berada di, dalam diri kita, mungkin masih berada di alam bawah sadar, ini untuk kita angkat, untuk kemudian, kita diskusikan. Saya kira itu mungkin hal-hal yang, bisa kita lakukan bersama-sama. Begitu Pak Denny dan juga mungkin Baik, Bapak Ibu sekalian. Iya. baik. Terima kasih Bapak Andre dan Bu Indria. Mungkin itu Pak Chang Kian Leo dan Pak Edi yang tadi mempertanyakan hal yang sama. Nah, terkait dengan bagaimana melatih alam bawah sadar kita. Ya. Baik, ini berikutnya ada dari eh, Pak Gunato nih untuk kedua narasumber. Ini mohon memberikan teknik-teknik relaksasi, mungkin saran ya, saran-saran untuk eh, teknik-teknik relaksasi untuk mengurangi rasa sakit dan stres bagi pasien terminal tadi, dan juga bagaimana mengurangi rasa jenuh bagi orang yang menemani atau yang menunggui pasiennya itu sendiri. Mungkin itu. Mungkin Ibu Indria terlebih dahulu. Baik. Sebetulnya cukup banyak teknik ya untuk relaksasi ini atau untuk mengurangi, rasa nyeri. Kalau yang bisa dilakukan oleh, penderitanya, mungkin kita ada yang dinamakan dengan positive imagery atau kita membayangkan sesuatu yang positif. Jadi ketika kita sedang sakit nih, di sini sakit gitu ya, nyeri. Kalau kita mikir, "Aduh ini sakit banget, nyeri banget ini," maka kita akan jadi semakin nyeri. Tapi mungkin kita bisa memutar musik, musiknya yang enak, yang rileks, kemudian kita membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Kita mungkin membayangkan kita lagi piknik, kita jalan-jalan, atau kita kemana. Bisa sambil membayangkan atau bisa dengan didistraksi. Jadi ada gambar, ada film, atau apa, kita lihat ke sana. Itu kemudian pikiran kita teralihkan. Bisa juga ini disebut sebagai, apa, distraksi positif, gitu. Dengan, eee, gitu. Atau, ya relaksasi, memutar musik, betul-betul rileks, konsentrasi, dan kembali memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Atau bisa dibayangkan misalnya nih saya senut-senut nih, apa, nyeri gitu ya di sini. Lalu, saya coba membayangkan bahwa di sini serasa sakit itu kemudian mengumpul, mengumpul, menggumpal seperti bola. Kemudian saya cabut bola ini, pergi.
atau saya lemparkan bola ini sehingga nyerinya menjadi hilang. Ini beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kalau kita lakukan sendiri, maka namanya jadi positive imagery. Kalau dilakukan oleh seseorang yang lain, itu bisa dengan metode hipnosis dan sebagainya, itu kemudian bisa juga dihilangkan. Nah, untuk mengurangi kejenuhan ataupun kelelahan juga sama ya, karena tadi yang ditanyakan relaksasi. Sebetulnya relaksasi yang paling sederhana itu adalah dengan tarik nafas dalam. Itu step yang paling gampang. Tarik nafas dalam, lepaskan. Dilakukan beberapa kali dengan mindful. Tarik nafas dalam, lepaskan. Gitu. Itu kalau kita dalam kondisi lelah. Bisa juga dengan posisi tidur gitu, tarik nafas, lepaskan. Bisa dengan musik. Kalau saya memang cukup senang menggunakan musik karena ini akan lebih mudah membawa imajinasi kita ke hal-hal yang positif. Kemudian kalau tadi caregiver atau yang merawat kan bisa kita keluar, jalan-jalan sebentar, cari udara, mindful walking, jadi jalan secara mindful dengan menginjak tanah, rumput, tapi itu dirasakan, dihayati, sehingga kita betul-betul menjadi nyaman. Ada bau rumput, kita coba cium bau rumput. Atau mungkin kita ada sesuatu yang segar di luar, ada daun, bisa kita ambil. Seger ya, gitu. Jadi sebetulnya kita bisa memanfaatkan alam di sekitar kita untuk membuat kita jadi lebih nyaman dan segar kembali. Itu cuma tips-tips kecil saja yang saya kira bisa kita lakukan dalam keseharian. Atau saya juga sering melakukan adalah mandi. Mandi tetapi dengan aroma tertentu yang memang cocok atau sesuai dengan kita. Itu juga bisa relaxing. Gitu mungkin? Ya, monggo saya kembalikan ke Pak Denny, mungkin Pak Andri ada tambahan-tambahan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indria. Mungkin Pak Andri ada tambahan? Ya, tadi sudah banyak ya dijelaskan oleh Bu Dr. Indria tadi. Mungkin saya fokus ke teknik hipnoterapi ya. Jadi untuk relaksasi gitu ya, kita bisa menggunakan namanya guided imagery, suggestion, and metaphor gitu ya. Jadi mulai dari tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana kita mengolah imajinasi kita gitu ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita mengunjungi orang kan seringkali ya, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri ya, mendengar juga gitu ya. Ibu-ibu ngedatengin temannya yang sakit ngejenguk ya. Itu di ya ibarat penyakitnya lumayan gitu ya, cancer gitu ya. Nah itu salah satu ibu-ibu ada yang nyeletuk tuh, nyeletuk ini, "Aduh Jeng, ya Allah moga-moga cepat sembuh ya Jeng ya," gitu. Tetapi dengan emosi yang kayak apa ya, jadi kayak menakutkan gitu ya. Itu yang kedua ada yang bilang, "Aduh Jeng, turut itu ya, apa, ya apa gitu ya." Tapi intinya gini, "Duh ini pasti biayanya besar," gitu. Jadi artinya apa? Artinya pasien tuh malah difokuskan dengan yang negatif-negatif gitu ya. Jadi menurut saya selain dari tadi teknik relaksasinya Bu Dr. Indra udah oke banget, tapi seringkali bagaimana kita menciptakan sebuah imajinasi yang positif gitu ya. Jadi kan terkadang kita, eee, ya oke lah teknik relaksasi oke, tetapi banyak faktor-faktor yang mencetuskan sebuah imajinasi negatif, sebuah sugesti negatif gitu yang tanpa disadari gitu ya. Termasuk oleh, lingkungan keluarga sendiri, perawat gitu ya, seringkali kerawat gitu, atau dokter mungkin dokter oke, everything is okay, tetapi wajahnya, apa ya, wajahnya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, bisa jadi seperti itu. Itu yang membuat pikiran bawah sadar itu kan sangat sensitif ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia bisa melihat, karakter kita secara cepat ya, karena memang kelebihan dari pikiran bawah sadar seperti itu. Jadi apalagi yang namanya ya kalau kita bahas, terminal illness ini ya Bapak Ibu sekalian, otomatis kan tingkat kesadaran udah berbeda dengan, rata-rata ya. Artinya mereka punya
sensitivitas yang jauh lebih tinggi daripada seseorang yang memang tidak sakit gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga relaksasi yang dibutuhkan sebenarnya itu tadi, mengatur kata-kata positif, berpikir yang positif, berimajinasi yang positif gitu ya. Ya, nafas ya tadi juga sudah disebutkan. Tapi kata kuncinya yaitu bagaimana kita menghindari vampir-vampir sugesti tadi yang baik diucapkan maupun diniatkan dalam hati secara tidak disengaja. Bahkan kalau di hipnosis, Bapak Ibu sekalian, relaksasi itu cukup dengan niat saja gitu. Jadi saya merelakan diri saya untuk rileks. Gitu. Jadi kuncinya sih sebenarnya bagaimana kita how to communicate with our subconscious gitu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar kita. Semakin kita melatih dengan yang positif, maka otomatis dampaknya juga bagus gitu ya. Makanya kenapa sih yang teman-teman muslim harus rajin sholat? Yaitu sholat itu bagaimana kita berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita dan kita terkoneksi dengan yang maha kuasa. Seperti itu ya Bapak sekalian. Jadi kembali lagi, relaksasinya kalau saya sarankan banyak-banyak zikir, banyak doa. Jadi bukan zikir sekedar zikir, tapi how to understand the real of zikir gitu. Kira-kira seperti itu ya Bapak sekalian. Kemudian yang tadinya sholatnya 5 waktu ditambahin lagi tuh Bapak Ibu sekalian, tambah sholat duha, tambah sholat tahajud, kira-kira seperti itu. Karena itulah yang membuat pikiran bawah sadar jadi lebih terlatih dan tingkat relaksasinya jadi lebih baik seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri dan Bu Indria. Baik, itu tadi mudah-mudahan bisa menjawab Pak Gunarto ya. Berikutnya ini dari Ibu Siti Jumrotin. Ini bagaimana menghipno klien atau pasien yang sudah pernah hipno namun mereka tidak merasakan perubahan. Nah, kira-kira apakah ada cara terkait atau metode tertentu yang memang bagi pasien-pasien yang mungkin sedikit alot ya untuk dihipno? Mungkin bisa berbagi pengalaman dari Pak Andri atau ya kan? Nama saya dulu ya. Ya, Pak Andri. Baik. Jadi seringkali di dalam konsep hipnoterapi itu ada yang kita sebut sebagai direct hypnosis, ada yang kita sebut sebagai indirect hypnosis, atau yang kita sebut sebagai direct drive suggestion, ada yang kita sebut indirect suggestion. Seringkali orang kenapa sih melakukan resistensi gitu ya, penolakan habis-habisan? Karena apa? Karena klien itu datang kepada hipnoterapis gitu, dianggap sebagai pasien gitu ya. Jadi di hipnoterapis kita tidak pernah menyebut pasien, kita menyebut sebagai klien. Artinya apa? Klien adalah orang yang setara dengan kita, hanya saja dia butuh panduan dari kita. Dia butuh ide, dia butuh gagasan, dia butuh data dan informasi yang bisa melatih pikiran bawah sadarnya dia. Jadi sekali lagi, seringkali kenapa dia nggak merasa perubahan karena dia merasa dirinya itu sebagai pasien atau diperlakukan sebagai pasien. Nah, itu yang kita harus rubah mindset-nya bahwa ya di hipnoterapi itu sebenarnya tidak mengenal yang namanya penyakit gitu ya. Kita mengenal namanya permasalahan, problems gitu ya. Jadi penyakit terminal itu sebenarnya nanti di hipnoterapi bukan fokus penyakitnya, tetapi permasalahannya. Apa yang menjadi dampak dari terminal illness-nya itu gitu. Nah, itu yang memang harus dilakukan solusinya gitu. Jadi sekali lagi bagi yang tidak merasakan perubahan dari hipnoterapi gitu ya, itu kita harus tanyakan. Pertama, sesi apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi memang perlu diinventarisasi. Teknik apa saja. Bisa jadi mungkin dia datang kepada seorang hipnoterapis bukan atas keinginan dirinya, tapi paksaan dari keluarganya. Itu banyak sekali terjadi di klien saya gitu ya. Nah, dari situ kita perlu pastikan bahwa why. Jadi ada latar belakang kenapa Anda memutuskan untuk ke hipnoterapis gitu ya. Kan bisa aja ke psikolog,
bisa aja ke dukun atau bisa kan gitu. Dan itu yang memang harus menjadi dasar atau pendahuluan gitu ya, atau pre-talk gitu ya dari setiap sesi hipnoterapi. Nah, dari situ baru kita bisa melakukan langkah-langkah strategis atau kita sebut sebagai strategi hipnoterapi untuk bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar dari klien. Kata kuncinya sebenarnya di pikiran bawah sadar. Saat kita bisa masuk ke pikiran bawah sadar klien, it means klien sudah trust sama kita, believe sama kita. Seperti itu. Nah, kalau klien belum believe sama kita, nggak trust sama kita, bahkan dia resistensi sama kita, otomatis sugesti apapun itu akan ditolak karena reticular activating systemnya itu dia sangat aktif. Tugasnya seorang hipnoterapis adalah bagaimana melemahkan filter mental di pikiran sadarnya sehingga dia bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya. Saat sudah masuk ke pikiran bawah sadarnya, dia menjadi realitas. Artinya apa? Artinya sudah menjadi database dari kehidupan si klien itu. Sehingga bisa mempengaruhi persepsi, mempengaruhi ekspektasi dan valuasi dari si klien tersebut. Kira-kira gitu ya, Bu Siti ya. Mungkin Bu Indri tuh Ya, bisa terima kasih. menunjukkan Ya, ya. Terima kasih. terima kasih Pak Andre. Mungkin Indria Baik, ada terima tambahan. kasih. Menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Andri, nggih, karena Bu Siti Sumrotin ini adalah juga seorang psikolog gitu kalau saya lihat. Mungkin Bu Siti perlu untuk juga melihat dulu sebetulnya pasien ini atau klien ini dia sebetulnya tipe apa? Apakah dia sangat kognitif, sangat analitik? Kalau dia sangat kognitif dan sangat analitik, memang kita di awal perlu memberikan pemahaman-pemahaman dulu, sesuatu yang bisa dia terima secara kognitif. Cara kerja dari hipnoterapi itu juga perlu kita jelaskan dulu. Ini saya kira yang nomor satu perlu kita lakukan. Mungkin di awal kita perlu pakai CBT dulu, edukasi dulu, baru kemudian masuk kalau memang kita menganggap hipnoterapi adalah teknik yang tepat untuk dia. Kan menurut saya tetap kita perlu melihat teknik ini mana sesuai dengan latar belakang, kepribadian, dan juga pengalaman dari si klien. Kalau kita mau pakai hipnoterapi, maka proses persiapan menjadi sangat penting. Apalagi kalau dia sangat-sangat analitik tadi, persiapan. Kalau memang si klien ini sudah siap, kita lihat kesiapannya, oke saya siap, tidak banyak melakukan analisa selama proses hipno, pasrah. Nah, itu akan mudah untuk dibawa, digiring ke bawah sadar. Tapi kalau enggak, ya memang masih sulit. Maka kita perlu berpikir untuk memakai teknik yang lain. Saya kira begitu Bu Siti Sumrotin sampai memang benar-benar si klien ini menjadi siap. Begitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Andri dan Bu Indria atas pengalaman. Oke, yang pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir dari Pak Gunawan. Ini Pak Gunawan menanyakan sebenarnya mungkin lebih banyak ke pengalaman dari Pak Andri ataupun Bu Indria terkait bagaimana apakah keberhasilan dari teknik kopi dan hipnoterapi ini kepada pasien eh, yang memang menjalani ini ya terminal illness ini mungkin ya. Ini tuh Pak Andri atau Bu Indria dari Pak Gunawan. Mungkin Bu Indria terlebih dahulu. Saya kurang memahami jenis PT itu yang dimaksud apa ya? Oke. Pengelompokan lengkap berbagai jenis PT ini. Mungkin yang terminal illness maksudnya, pasien terminal illness. Oke. Oh, jenis Iya, pasien terminal. Oh, iya, itu yang mungkin ya. dimaksud. Pak Gunawan, Oke. Seberapa besar keberhasilan penggunaan teknik coping dan hipnoterapi ini dalam penata laksanaan pasien terminal? Ya, kalau saya memang cukup banyak hal yang berkontribusi ya terhadap keberhasilan. Kalau teknik coping kan memang satu teknik yang sebaiknya kita ajarkan pada si pasien atau si penderita. Kemudian, seberapa berhasil? Ya, tentunya seberapa memang si pasien atau penderita ini sudah paham dengan apa yang kita ajarkan. Sehingga memang yang pertama kita perlu menjalin
interaksi dulu yang positif. Tadi Pak Andri juga sudah menyampaikan ada trust, ada kepercayaan dari pasien, dari penderita itu terhadap kita. Siapapun kita, bisa psikolog, bisa hipnoterapis, bisa caregiver, bisa tenaga kesehatan, seperti itu ya. Seberapa dia sudah percaya, kemudian merasa bahwa dia dipahami, merasa bahwa dia dimengerti, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian kita pelan-pelan mengajarkan sesuatu yang bisa masuk di dalam pikiran dia. Persepsi dia bisa menerima. Kadang kita perlu melihat jalan pikiran orang ini seperti apa sih? Kemudian kita mencoba masuk melalui jalan berpikir dia, melalui cara berpikir dia. Kalaupun toh ini masih keliru, ya pelan-pelan nanti kita tarik, kita luruskan. Untuk kita beri saran-saran, untuk kita beri pemahaman perilaku-perilaku coping seperti apa yang positif yang bisa dia lakukan, termasuk untuk melatih dirinya berperilaku yang positif. Nah, untuk hipnoterapi tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal pada Bu Siti Sumrotin, saya kira nanti Pak Andri juga akan bisa menambahkan. Nah, kalau pertanyaannya berapa lama waktunya? Wow, itu kita tidak bisa memperkirakan ya. Kalau menurut saya sih mulai dari seseorang itu bahkan mau melakukan pemeriksaan, kadang dia sudah cemas loh. Untuk berangkat pergi periksa aja mungkin dia sudah ragu-ragu sekali. Jadi kalau kebetulan saya juga di Yayasan Kanker Indonesia ya, kadang para relawan itu bahkan membantu atau mendampingi calon pasien yang sebelum periksa aja dia udah takut. Untuk mendorong mau berobat, kemudian ya sampai proses perawatan dan selanjutnya, saya kira begitu. Mengenai waktunya ya kita serahkan pada Tuhan ya, saya kira begitu. Nggih, begitu mungkin, Pak Denny? Baik, terima kasih Bu Indria. Oke. Gimana sih keberhasilan hipnoterapi ya? Jadi sekali lagi hipnoterapi itu kita fokusnya tidak how to cure the illness terminal, enggak. Jadi bagaimana meningkatkan tadi pikiran yang positif, emosi yang positif, sehingga apa? Merubah sebuah perilaku gitu ya. Jadi perilakunya ya tadi kan otomatis kalau dia pikirannya negatif berdampak pada misalkan kualitas tidurnya pasti terganggu, kemudian kualitas kehidupannya udah pasti terganggu, bahkan dia juga merasa menjadi tidak berdaya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, disitulah peran seorang hipnoterapis bisa memasukkan sebuah sugesti-sugesti positifnya ke pikiran bawah sadar dari si klien, sehingga at least ya setidaknya klien masih bisa menikmati kehidupan gitu ya. Jadi dia masih punya ekspektasi terhadap dirinya. Nah, ini yang kalau misalkan sampai pasien meninggal, yaitu saya ada beberapa sih ya yang klien saya tuh kemarin gitu ya, itu juga saya datengin gitu ya, sampai meninggal ada gitu ya. Tetapi intinya sih sebenarnya saya sharing sedikit ya, saya sharing dikit. Jadi ada klien saya gitu ya, dia pernah bilang gini, apakah penyakit saya bisa sembuh gitu ya, ya kanker stadium lanjut. Kemudian jawabannya adalah kita tidak mengatakan bahwa ini sembuh dan tidak, tetapi kita memberikan sebuah pendekatan bahwa Pak, selama ini sudah berdoa sama Tuhan. Nah gitu. Jadi bagaimana kita bisa tetap memperkenalkan spiritualitasnya itu. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di hipnosis sendiri kita akan bagi-bagi gitu ya. Kita sebenarnya punya spesialisasi di hipnoterapi. Ada yang namanya kita sebut sebagai spiritual hypnosis. Jadi bagaimana sugesti-sugesti memang didesain untuk bisa memperkenalkan seorang klien dengan sumber dari segala sumber kekuatan, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada memang hipnoterapis yang spesialisasinya kita sebut sebagai
hipnoterapis untuk mengatasi trauma, luka batin dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini yang mungkin nanti Pak Gunawan ya bisa silakan bisa bertanya gitu ya terkait kira-kira efektivitasnya hipnoterapis itu kembali lagi kepada klien ya. Jadi seringkali klien itu sudah merasa bahwa saya membebani keluarga saya. Nah, itu kita tidak bisa memaksa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di hipnoterapis itu kita mengenal namanya client center therapy. Jadi kembalikan lagi kepada si klien gitu ya. Apakah memang persepsinya itu bisa dia nikmati dan seterusnya. Jadi kemarin klien saya akhirnya dia bilang gini, kan badannya sudah ibarat sudah habis semua lah gitu ya. Dia bilang gini, nggak apa-apa, Tuhan habisin tubuh saya gitu ya. Mungkin saya banyak dosa dulu dan saya bersyukur banget Tuhan kasih saya kesempatan untuk tobat gitu ya. Ada teman saya yang dia seger buger tiba-tiba meninggal gitu ya. Dan belum sempat untuk bertobat gitu ya. Jadi saya ingat banget ya Bapak Ibu sekalian jam hari Rabu hari Rabu dia pesan Shopee ya, dia pesan kapas. Tadinya keluarga bingung nih apa pesan kapas. Kemudian dia bilang sama istrinya minta kasur 1x2 gitu ya. Itu hari Rabu dia pesan di Shopee. Kemudian hari Kamis dia minta datengin semua keluarganya. Kemudian Kamis malam dia minta Pampers itu nggak boleh ibarat nggak boleh, pokoknya diganti terus. Kemudian jam 8 malam dia minta sholat Isya dulu gitu ya, tambah lagi rawatibnya gitu ya. Kemudian jam 9 malam dia udah siap berzikir tuh Bapak Ibu sekalian. Nah itu kadang-kadang itulah keajaiban gitu ya Bapak sekalian. Kalau menurut saya keajaiban gitu. Jadi kalau misalkan kematian itu, kalau kematiannya bagus kayak gitu ya, kalau kita anggap kematian itu bagusnya seperti itu kan menjadi nilai lebih gitu. Jadi seringkali cerita ini yang saya sering ceritakan kepada klien-klien saya, di mana seseorang yang mendapatkan penyakit gitu ya, itu Tuhan artinya masih sayang gitu ya, ketimbang yang belum siap tiba-tiba diambil gitu ya. Mungkin itu jadi panjang lebar ya. Saya kembalikan ke Pak Denny, silakan Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Adri atas sharingnya. Jadi Bapak dan Ibu, ini terima kasih kepada semuanya, kepada para penanya. Jadi dari kedua narasumber ini, insya Allah banyak materi yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat. Jadi kita bisa lihat bahwa pikiran bawah sadar kita, sugesti kita itu ternyata hampir 88% intinya bahwa dikatakan bahwa dengan afirmasi positif, dengan sugesti positif, semangat yang positif itu bisa membantu proses penyembuhan. Dan tentunya tadi diperlukan kolaborasi antar tenaga kesehatan agar pasien dalam proses penyembuhannya itu dan keluarga ya, pasien dan keluarga dalam proses penyembuhan itu menjadi lebih baik. Baik, terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kedua narasumber dan bagi kita semua tentunya bisa membuka wawasan lebih lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pembicara dan moderator, serta nanti akan dilanjutkan dengan closing statement. Ini akan diberikan oleh Bapak Dr. Willy Japaris, Mas PhD. Bapak Dr. Willy Japaris, apakah sudah hadir? Oke, terima kasih Dok. Ya, kami persilakan. Ya, selamat sore. Selamat sore Dok. Ya, pada
acara ini sangat menarik ya mengenai psikologi emosional and behavioral impact of terminal illness. Ya, luar biasa para pakar. Ya, terima kasih kepada pembicara pertama ya, Dr. Indria Laksmi Damayanti. Ya, saya atas nama PIKSI menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi atas sharingnya. Mohon diterima dengan baik sertifikatnya, Dr. Indria. Oke. Pada speaker pertama ya Dr. Indria, mohon diterima dengan baik sertifikatnya. Ya, selanjutnya pada speaker kedua Pak Andri Hakim, dan terima kasih atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Mohon diterima dengan baik sertifikatnya. Oke, terima kasih Pak Dr. Willy yang luar biasa. Ya, sama-sama Pak. Semoga membawa manfaat kita semua. Kemudian pada moderator kita ya Pak Denny Alamsyah. Mohon diterima dengan baik Pak Denny Alamsyah sertifikatnya. Baik, terima kasih Pak Dr. Reja Paris atas kesempatannya memberikan kesempatan pada saya sebagai moderator. Terima kasih. Ya, untuk pengumuman selanjutnya waktu diserahkan lagi kembali ke Pak Denny Alamsyah. Terima kasih, saya undur diri. Baik, terima kasih Silakan. Pak Dr. Reja Paris. Jadi baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini merupakan di layar sudah tampil ini kegiatan berikutnya. Ini webinar nasional PIKSI seri 208. Ini silakan diikuti dengan mungkin bisa daftar, ikuti dengan baik, dan tentunya ini tidak kalah penting topik yang akan nanti dibawakan. Nah, baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya rangkaian acara pada seminar kita sore ini,